9, maka dia akan melewati yang baris 14 ini karena tidak sesuai dengan syaratnya, dan dia akan masuk ke baris yang else, kemudian mengeksekusi yang nomor 16 ini, line 16. Ganjil nih nilainya. Kita coba eksekusi door. Ganjil nilainya. Oke. Halo guys, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita lanjut ke sesi ke-17, lanjutan pemilihan dari percabangan ya. Ini lanjutan dari dasar algoritma ya, dari si konstruksi dasarnya. Kita langsung gaskan aja. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah lupa atau yang udah ingat, bagus. Yang udah lupa nggak apa-apa. Jadi pemilihan atau percabangan ini itu dalam sebuah algoritma adalah ada kalanya instruksi dikerjakan ketika memenuhi syarat atau kondisi tertentu ya. Jadi ada ketika kita bikin sebuah algoritma, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu. Contohnya gimana? Kita pakai yang namanya analisis kasus. Di sini saya punya analisis kasus nih. Yang pertama, ini baris kode nih ya. Ada namanya Zoro, kemudian masuk pengkondisian. If nama sama dengan Zoro, maka namanya akan menjadi Zoro Zuru, kemudian akan memunculkan halo Zoro Zuru. Else nama sama dengan Luffy Taro, puts halo Luffy Taro, kemudian yang terakhir akan memunculkan selamat datang di program belajar ngoding nama interpolation. Nah, menurut teman-teman dari codingan ini atau dari script ini kira-kira akan muncul seperti apa jawabannya ya? Kita cek di sini. Pilihan yang pertama yang A itu halo Zoro Zuru, halo Luffy Taro, selamat datang di program belajar ngoding. Yang B, halo Zoro Zuru, selamat datang di program belajar ngoding Zoro Zuru. Yang C, halo Luffy Toro, selamat datang di program belajar ngoding Luffy Toro. Atau yang D, halo Zoro Zuru Luffy Toro, selamat datang di program belajar ngoding nama. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Kalau kita cek di sini, kita misalkan nanti bikin asumsi nama yang kita input adalah Luffy Toro, berarti yang akan muncul yang mana? Kita coba cek langsung codingan ya. Kita coba cek langsung di codingan. Ini kan kita assign nama yang pertama itu Zoro. Nah, sementara kita coba ingin mengassignnya dia sebagai Luffy. Kalau di sini cek, kemarin kan kita udah belajar kalau algoritma itu berjalan berdasarkan sequence. Jadi satu persatu step by step ke bawah. Di sini baris pertama ada nama, baris kedua kondisi if, baris ketiganya nama, keempatnya puts halo, kelimanya ada else, keenamnya ada nama, ketujuh ada munculin juga ke layar, ke-8-nya N, ke-9-nya munculin ke layar. Nah dari sini kita kalau memiliki sebuah kondisi seperti ini, kita itu akan mendapatkan persyaratnya gitu, syarat yang mana yang paling memenuhi gitu. Kita coba langsung jalin aja ya. Coba di sini Ruby sesi 17 main.rb. Save, enter. Maka yang muncul halo Luffy Taro, selamat datang di program belajar ngoding Luffy Taro gitu ya. Kenapa kayak gitu? Kenapa kok yang si Zoro ini nggak masuk nih, nggak muncul yang halo Zoro Zuru? Kenapa bisa seperti itu? Karena dari nama ini nih, nama ini kan dia merupakan syaratnya ya, pengkondisiannya. Dia itu masuknya nama Luffy, sementara yang pertama dicari di sini adalah Zoro. Karena namanya bukan Luffy nih, tidak sesuai, nama sama dengan, ingat kemarin ya, kita komparasi assignment, sama dengan itu mencari nilai yang true dan false. Oke, karena di sini namanya Luffy sama dengan Zoro itu false, maka dia akan masuk ke yang else, akan menjalankan aksi yang else. Itulah mengapa yang munculnya adalah halo Luffy Taro, selamat datang di program belajar ngoding Luffy Taro. Gitu ya. Oke, next balik lagi kita ke slides-nya. Di percabangan ini ada beberapa kasus, bisa 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus. Kita ambil contoh yang pertama dulu, 1 kasus. Untuk yang 1 kasus ini, notasi algoritmanya menggunakan if then. If kondisi then aksi ya. Kalau dari diagramnya seperti ini. Apabila kondisinya true, dia melakukan aksi. Kalau kondisinya false, dia nggak melakukan aksi apa-apa. Contoh codingnya gimana? Contoh codingnya kayak gini.
kita punya variabel angka, namanya di-assign value 10, kemudian kita memiliki kondisi. Ini if ini namanya kondisi ya, pengkondisian gitu. If angka ini kan berarti 10 ya. 10 modulus 2 sama dengan 0, bener nggak gitu. Kita hitung dulu yang ini, angka modulus 2, 10 dibagi 2 ada dapat nilai sisa nggak? Kalau enggak kan berarti 0. 0 sama dengan 0, sama 0, maka dia akan masuk ke genap. Itu yang kondisi satu kasus. Kalau yang dua kasus gimana? Yang dua kasus berarti dia itu menggunakan if, then, else. Ada kondisinya, yang pertama terus melakukan aksi, kemudian else melakukan aksi. Ini contoh yang tadi, yang Zoro, Luffy itu ya. Diagramnya gimana? Diagramnya gini, kita memiliki sebuah input. Input ini akan masuk ke dalam kondisi. Kondisi ini ada dua pilihan, ada bisa true, ada bisa false. Masing-masing memiliki aksi. Nah, itulah kenapa ini dinamakan dua kasus. Contoh ngodingnya gimana? Sama, kita ambil contoh ini ya. Angka sama dengan 10. If angka modulus 2 tidak bersisa atau sama dengan 0, maka dia pasti genap. Kalau enggak gitu atau ada sisa, dia pasti ganjil. Itu contoh yang dua kasus. Sekarang kita ambil contoh yang 3 kasus atau lebih ya. Nah, 3 kasus ini dia itu kalau dari notasi algoritmanya if, then, else, if, then, else. Jadi bisa lebih nih kasusnya nih, banyak, bisa banyak. If kondisi dan aksi, else if then aksi. Else if ini bisa banyak ya, bisa 2 atau 3 else if itu bisa. Else aksi. Jadi dari ketiga ini, kalau diagram itu seperti ini. Ada kondisi pertama, kalau dia true, dia akan melakukan aksi dan udah, beres. Karena dia akan mengembalikan aksi tersebut. Dan else if, else-nya itu nggak bakal dieksekusi sama si komputer. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Kalau kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi atau false, dia akan masuk ke else if nih. Atau ke kondisi yang kedua. Di sini juga sama, kalau dia true, dia akan melakukan aksi. Dan dari kondisional itu, if and ini nih, satu blok ini tuh akan langsung tereksekusi dan yang lainnya tidak akan dieksekusi. Tergantung di mana syaratnya yang terpenuhi. Kalau masih salah nih else if-nya, dia langsung masuk ke else-nya. Else-nya dia pasti akan masuk true dan akan memberikan aksi. Yang di sini ya, codingannya gimana? Codingannya kayak gini. Nilai sama dengan 80, nilai lebih besar dari 80, dan nilai kurang dari sama dengan 100, puts indeks nilai A. Gitu ya. Kita coba bikin contoh di sini. Yang ini kita komen dulu. Kita tandain di sini, kita drag di sini, kita komen atau kontrol slash atau comment slash kalau di Mac. Kita save. Kita coba yang pertama dulu nih. Yang pertama angka ya, angka. Atau kita mau mencoba menggunakan input ya, input ke terminal gitu. Kita bikin aja di sini print masukkan angka. Kemudian kita punya variabel ya. Kita bikin variabel angka gets com to integer ya. Karena kita ingin angka. Kemudian di sini kita masukkan logik yang pertama, if angka modulus 2 sama dengan 0, maka kita akan memunculkan genap. Genap nih nilainya. Dah. Ini kalau misalkan nggak tereksekusi yang di sini, berarti dia nggak akan memunculkan apa-apa. Kita tulis aja di sini ya. Puts. Ini nggak ada eksekusi apa-apa. Ini hanya contoh aja ya. Oke, kita jalankan codingannya. Dari sini dulu, Ctrl atau Command J, clear, kemudian kita jalankan. Masukkan angkanya berapa? Tadi 10 genap bukan? Genap, maka dia harus munculnya genap nih. Genap nih nilainya, ini nggak ada eksekusi apa-apa. Nah, kenapa yang ini muncul terus nih? Nah, kenapa muncul terus? Karena setelah melakukan di sini, dia pasti akan masuk ke sini. Jadi kalau misalkan ini nih if angka modulus 2-nya sama dengan 0, maka dia akan muncul
memunculkan ini, kemudian memunculkan ini, karena akan mengeksekusi terus ke bawah. Tapi, kalau misalkan yang codingan yang sama nih, kita kasih angka dia yang ganjil. Coba ya. Ini biar enak dulu, kayak gini, save, kemudian kita coba jalankan. Angka ganjil ya, 9. Dia nggak akan mengeksekusi codingan yang ada di dalam if ini. Dia nggak akan. Kenapa? Karena gagal. Nggak sesuai kondisinya. Syaratnya tidak terpenuhi. Tapi dia akan mengeksekusi yang di sini karena sudah di luar daripada si if-nya, dan karena eksekusi codingan itu dari atas ke bawah. Coba kita enter. Ini nggak ada eksekusi apa-apa. Oke, mantap. Sip. Sekarang kita coba nih. Kita pengen kalau misalkan dia ganjil, kita juga munculkan. Caranya gampang, di sini aja, else puts ganjil. Nih nilainya. Yang ini kita hapus. Save. Dia akan masuk ke dalam kondisi ini. Kondisi ini ciri-cirinya dari if sampai dengan n. Nah, itu satu kondisi ya, satu analisis kasus. Bisa masuk ke syarat yang mana dari codingannya kita, dari logiknya kita. Misal puts genap nilainya, puts ganjil. Sekarang kita coba eksekusi kayak tadi 9. Maka dia akan melewati yang baris 14 ini karena tidak sesuai dengan syaratnya, dan dia akan masuk ke baris yang else, kemudian mengeksekusi yang nomor 16 ini, line 16. Ganjil nih nilainya. Kita coba eksekusi, door. Ganjil nilainya. Oke, paham ya, mudah-mudahan paham mengenai if else, karena ini penting dan pasti bakal sering banget dipakai dalam codingan sehari-hari ketika kita bekerja nantinya. Oke, nextnya gimana? Nextnya tugas. Ya, jadi untuk tugasnya adalah buatlah program untuk menentukan bonus pegawai berdasarkan ketentuan berikut. Pegawainya digolongkan menjadi 2 golongan, ada staff dan non-staff. Pegawai staff akan mendapatkan bonus 1 juta dengan syarat sudah bekerja lebih dari 5 tahun dan umurnya lebih dari 50 tahun. Staf yang bekerja kurang dari 5 tahun, berapapun umurnya akan mendapatkan bonus 500.000. Pegawai non-staff yang bekerja lebih dari 5 tahun dan umurnya lebih dari 50 tahun akan mendapatkan bonus 400.000. Non-staff bekerja kurang dari 5 tahun dan umurnya kurang dari 50 tahun akan mendapatkan bonus 250.000. Oke, tugasnya ini nanti teman-teman coba untuk ngerjain sendiri, ngoding sendiri, supaya apa? Supaya teman-teman terbiasa sendiri ngoding, pakai tangan teman-teman sendiri ngoding, nggak cuman ngeliatin aja gitu ya. Jadi lebih cepat nanti proses belajarnya. Nextnya apa? Nextnya itu ada part 2. Part 2-nya untuk ngebahas apa? Ngebahas switch case, unless, sama ternary. Nah, ini sama-sama pengkondisian, cuman beda sintaks. Ini akan dibahas di part 2, oke? Segitu dulu video kali ini. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Salam programmer best friend.